16 terabyte di sebuah SSD eksternal. Ini SSD eksternal kapasitasnya udah makin gede ya. Maksudku kan kayaknya aku punya yang 512 GB SSD eksternal aja itu udah gede. Ini 16 terabyte coy. Bakal dihargain berapa di Indis Ekonomi gitu loh. Oke bre, jadi aku lagi ada di boothnya Team Group di Computex 2026. Dan yang aku kagetin sih itu sih. SSD eksternal 16 terabyte ya. Kacau men. Terus ya kita akan ngeliput di boothnya Team Group kira-kira ada apa lagi selain SSD eksternal dengan kapasitas 16 TB. Langsung aja kita liput. Tiba-tiba udah PCIe Gen 6 aja nih bre, padahal baru kemarin ngerasain SSD PCIe Gen 5. So, please welcome buat teknologi PCIe Gen 6. Speed transfernya nggak ngotak ya, up to 28 Gbps. Yang berarti ini udah 2 kali lebih kencang dari SSD Gen 5. Bakal gimana suhunya? Bakal gimana harganya? Langsung aja kita cari tahu di boothnya Team Group yang juga hadir di Computex 2026 ini. Ternyata T-Force yang merupakan line-up gamingnya Team Group lagi anniversary ke 10 tahun nih bre. Semua line-up RAM gamingnya T-Force dipamerin di sini, mulai dari Vulkan Series, Nighthawk Series, Excalibur Series, Dark Series, Delta Series, sampai Extreme Series ada di sini. Kalian pernah pakai yang mana nih? Coba dah komen di bawah. T-Force sebenarnya nggak eksklusif untuk high performance doang bre. Mereka juga punya line up entry level dan juga mainstream. Tapi buat line up ekstrimnya mereka selalu all out. Bahkan buat produk SSD Gen 5-nya ada teknologi liquid cooling biar operating temperaturnya tetap terjaga. Jadi ini adalah T-Force Liquid 2 SSD Cooler. Tahun lalu ada T-Force Dark Airflow yang pakai air cooling. Tahun ini mereka ngelengkapin dengan beragam warna liquid coolingnya bre. Dan ini pakai colokan 4 pin fan di motherboard. Tenang aja, ini dijual terpisah. Jadi buat yang udah pakai NVMe SSD kalian bisa beli liquid coolingnya aja. Terus karena 10 tahun adalah achievement yang harus dirayakan, maka T-Force ngehadirin berbagai produk spesial anniversary 10 tahun mereka. Mulai dari T-Force Extreme DDR5 Carbon, T-Force Delta RGB DDR5 Carbon, terus yang modul Cam 2-nya juga dapat edisi Carbon nih. Baik untuk seri Delta RGB dan juga seri Vulkan, produk SSD-nya juga dapat sentuhan Carbon. Kayak misalkan T-Force Z54E yang merupakan SSD Gen 5 dengan speed up to 14.900 MB per second, dan yang paling pengen ku beli sih ini ya bre, SSD eksternal T-Force M400 RGB yang interface-nya udah pakai USB 4 dengan speed setara NVMe generasi ketiga terkencang. Karena aku tuh butuh storage eksternal kenceng tapi keren dan ada LED RGB strip-nya pula. Gak cuma soal kecepatan, T-Force juga fokusin perihal kapasitas produknya. SSD Gen 5-nya punya opsi kapasitas up to 8 TB yang pakai controller dari Innogrid IG5666. Terus buat RAM DDR5-nya per keping tuh ada yang kapasitasnya 64 GB. Jadi kalau ada 4 slot bisa punya RAM berkapasitas totalnya 256 GB. Di keluarga RAM DDR5, T-Force tuh ngehadirin Dark Series yang udah legend di skema DDR4 bre. Ini tuh jadi alternatif RAM performance tapi tetap low profile karena T-Force Dark RGB ini RAM clearance-nya cukup rendah di 42 mm. Jadi kalau lagi ngerakit PC nggak perlu worry kepentok heatsink CPU cooler. T-Force kayaknya tahu ya kalau pertumbuhan pasar gaming handheld lagi naik-naiknya. Sekarang T-Force punya produk M.2 SSD dengan form factor 2230 yaitu T-Force G50 Air yang kapasitasnya tuh up to 2 TB dan speednya up to 5000 MB per second dengan size kecil ini bre. Beralih ke line up non-gamingnya. Ada T-Crit yang hadirin RAM dengan teknologi QDIMM buat kebutuhan extremely high capacity dengan nambahin susunan chip. Satu keping RAM-nya aja itu bisa muat 128 GB kapasitas dari yang normalnya cuma mentok di 64 GB per keping bre. Ini bisa jadi jawaban para konten kreator yang menuntut kapasitas dan stabilitas ekstra buat memorinya tapi terkendala karena slot RAM di Mobo cuma ada 2. Ini kalau dipasang 2 keping totalnya udah 256 GB tuh bre. BTW RAM T-Crit sekarang udah ada opsi heatsink ber-LED RGB. Jadi lebih fleksibel lagi buat calon pembelinya. Biar tetap ada nyala-nyalanya. Nah yang nggak demen RGB gimana ya bang? Tenang aja kalian bisa set warnanya di software bawaan motherboard bre. T-Crit juga punya line up RAM Cam 2 dengan speed up to 8533 MB transfer per second dan kapasitasnya up to 64 GB per keping. Infonya sih nanti bakal banyak ultrabook ataupun laptop gaming tipis yang pakai memori berjenis Cam 2 ini. Ini masuk akal bre karena memang modulnya tuh lebih compact dari SODIMM jadi tetap ringan dan tetap replaceable kalau misalkan mau di-upgrade. Cuma ya harganya ini bakal gimana ya? Apa bakal lebih terjangkau dari SODIMM atau harganya bahkan lebih mahal nih? Nah ini nih yang menarik. Tahun lalu ada T-Crit P35S yang bisa ngehancurin data dalam sekejap kalau misal storage eksternalnya tuh dicuri orang gitu. Kali ini mereka tuh sedang mempersiapkan T-Crit P35SG. Emang bedanya apa bang? Kalau di T-Crit P35S itu harus nge-slide tombol fisik. Sedangkan di P35SG bakal lebih canggih karena kita bisa ngehancurin data hanya dengan
dengan satu tombol di aplikasi dari mana aja tanpa harus pegang unit SSD-nya berkat konektivitas 4G LTE yang disematkan pada boardnya, bre. Jadi kalau misal storage eksternalnya dicuri orang, tinggal hapus aja dari jauh, bre. Ini sih cocok ya buat CEO-CEO yang datanya super duper penting atau buat para pelaku usaha dapur MBG yang data dapur atau resepnya tuh disimpan di SSD eksternal ini. Buat kalian yang sering ketuker storage eksternalnya sama teman sekantor karena tipenya sama yang dikasih oleh kantor kalian, Tikrit itu memperkenalkan Tikrit Expert P33 yang punya teknologi E-in Display. Displaynya ini bisa untuk nampilin drive name, capacity, sampai storage health. Buat yang khawatir bakal panas atau perlu power tambahan yang besar, ternyata nggak perlu sama sekali, bre. Soalnya teknologi E-ink ini cuma perlu daya pas tampilan layarnya berubah aja. Jadi kalau statis bener-bener zero energi, bre. Nggak butuh power sama sekali. Dan ini dia pemain utama di video ini. Lebih tepatnya di bootnya Team Group sih ya. Teknologi SSD PCIe Gen 6. Ini kita baru denger juga, kayaknya memang ya pelan-pelan dikenalin nih sama Team Group soal interface PCIe Gen 6 ini. Sayangnya buat sementara waktu masih produksi terbatas, khusus buat server ataupun B2B, bre. Bisa dibilang masih buat AI workstation lah, belum dijual bebas ke konsumen umum. Tapi siapa juga orang biasa yang bakal pakai SSD dengan speed up to 28 Gbps, yang mana di era memori lagi naik-naiknya ini. Copy data 29.400 dapur MBG aja langsung sekelebat mata nih kalau pakai SSD NVMe Gen 6 ini. BTW, bre, nama interface-nya itu bukan M.2 ya. Nama interface-nya masih kurang familiar, yaitu E1.S. Bukan M.2. Agak aneh sih ya. Mungkin aja 2 atau 3 tahun lagi bakal diproduksi massal dalam bentuk M.2. Kita tunggu aja dah. Kira-kira kapan ya untuk teknologi PCIe Gen 6 ini diproduksi massal untuk konsumer? Karena untuk saat ini kan masih dijual dalam ya kapasitas yang besar gitu loh. Ini paling kecil aja 7,6 terabyte. Kalau ke konsumer ya minimal ada yang 512 GB, ada yang 1 terabyte gitu. Ya prediksiku sih mungkin 2-3 tahun, itu pun terlalu cepat ya. Karena ya SSD Gen 5 aja masih belum merata, masih belum banyak yang punya, masih terbatas di Gen 4 gitu loh. Ya kita tunggu aja perkembangan teknologi dari PCIe Gen 6 ini untuk konsumer kira-kira kapan. Mungkin kalian ada yang bisa nebak, coba aja tulis di kolom komentar. Jadi kira-kira itu dia untuk liputan kami di bootnya Team Group di Computex 2026. Dan kira-kira produk mana yang udah kita highlight tadi yang menurut kalian paling menarik? Menurutku sih yang paling menarik yang liquid cooling untuk SSD Gen 5. Itu dulu tuh yang paling menarik. Terus yang kedua adalah SSD eksternal yang kapasitasnya bisa sampai 16 terabyte. 16 terabyte buat nyimpen apa ya SSD eksternal? Kita nggak ada yang tahu ya. Ya, menurut kalian yang paling menarik apa produknya dari bootnya Team Group ini? Coba tulis di kolom komentar aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.